Yo, halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Oke, pada video kali ini saya akan membahas lagi mengenai Spy Family. Ya, karena chapter terbarunya belum rilis dan sambil menunggunya saya akan memberikan beberapa konten seputar Spy Family. Dan pada video ini kita akan membahas mengenai organisasi pembunuh bayaran tempat Yor bekerja, yaitu The Garden. Sebelumnya disclaimer dulu jika ini akan mengandung spoiler karena organisasinya sendiri baru akan muncul di anime pada season 2-nya nanti. Jadi buat yang nggak mau terkena spoiler silakan kalian close video ini. Baiklah, jika sudah mari kita mulai pembahasannya. Seperti yang kita tahu, pekerjaan asli Yor adalah seorang pembunuh bayaran. Sudah dari kecil Yor menjalankan pekerjaannya itu untuk menghidupi dia dan adiknya yaitu Yuri, karena sejak kecil mereka sudah ditinggal kedua orang tua. Sejauh ini di anime baru sampai situ diungkapnya, kita belum diberitahu mengenai organisasi pembunuh bayaran yang Yor ikuti. Ya, organisasi ini sendiri sepertinya baru akan diperkenalkan nanti pada season 2 animenya. Karena di season 2 juga akan mulai nge-support pekerjaan dari Yor sebagai pembunuh bayaran. Di mangganya sendiri organisasi ini sudah diungkap cukup lama, yaitu pada chapter 43 oleh Franky yang memberitahu Twilight jika informasi yang diminta olehnya belum bisa diberikan karena salah satu teman informan Franky dihabisi oleh organisasi tersebut. Organisasi tersebut bernama Garden. Diketahui Garden merupakan organisasi pembunuh bayaran yang sudah ada dari dulu di Ostania. Organisasi ini merupakan organisasi paramiliter tidak resmi milik pemerintah yang tugasnya adalah menghabisi para pengkhianat negara. Contohnya adalah pejabat-pejabat yang korup. Garden akan mengerahkan agennya untuk menghabisi mereka sampai tak bersisa. Nah, sebenarnya Garden ini sering dianggap sebagai urban legend saja, yaitu suatu hal yang keberadaannya itu beneran ada atau tidak. Jadinya Garden cuma sering dianggap cerita atau rumor saja oleh orang-orang, padahal sebenarnya mereka ada. Hal ini disampaikan oleh Franky kepada Twilight, tapi Twilight juga tidak terlalu menghiraukannya. Hal yang membuat kenapa Garden banyak yang menganggap sebagai urban legend ya karena itu tadi, pekerjaan agennya dalam menghabisi para target itu sangat bersih dan tak bersisa. Semua target atau korbannya akan langsung dilenyapkan beserta semua informasinya. Itulah kenapa Garden ini sangat misterius dan rahasia, karena tidak ada yang tahu mengenai jejak mereka. Selain itu, Garden juga sepertinya mengambil referensi dari organisasi di dunia nyata bernama Honecker Hit Squad. Organisasi ini juga merupakan organisasi pembunuh bayaran milik Jerman Timur, di mana di Spy Family juga sama. Garden adalah organisasi pembunuh bayaran milik Ostania yang bergerak dalam bayang-bayang. Organisasi ini banyak melakukan pembunuhan atas perintah rezim komunis di Jerman Timur waktu itu. Dan di Spy Family sendiri, Garden juga sering mendapat perintah dari pemerintah untuk mengeksekusi para pengkhianat negara. Tempat atau markas mereka belum diketahui pasti di mana, tapi ditunjukkan jika pemimpin Garden berada di sebuah kebun bunga. Hal ini menunjukkan sama seperti nama organisasi tersebut, yaitu Garden. Pemimpin Garden sendiri diketahui identitasnya sebagai shopkeeper, yaitu penjaga atau manajer toko. Orang ini memang belum diperlihatkan secara langsung di anime season 1, tapi dia sudah dimunculkan dari suaranya saja ketika memberikan tugas pada Yor, dan orang ini diisi suaranya oleh Junichi Suabe. Konbanwa. Okyakusama ga hairimashita yo, Ibara Hime. Royal Hotel. Full debutnya sendiri nanti di anime season 2 atau jika di manga pada chapter 44. Penampilannya terlihat sudah tua dan memakai pakaian layaknya pekebun dengan rambut ikal yang panjang. Sepertinya juga dia bertarung dengan senjata, yaitu gunting kebunnya. Orang ini masih misterius dan belum banyak informasi yang diungkap mengenainya. Tapi diketahui jika dia pernah memiliki hubungan yang baik, bahkan berhutang budi pada salah satu pemimpin dunia bawah Ostania. Garden juga berafiliasi dengan Balai Kota Berlin secara diam-diam, di mana di sana ada manajer Garden yang bekerja sebagai direktur kebijakan dan Yor sebagai pegawai negeri. Hal ini dilakukan untuk mengawasi kebijakan dari pemerintah, terlebih banyak pejabat yang bekerja di sana. Manajer Garden ini bernama Matthew McMahon. Dia adalah orang yang bertugas mengawasi dan membantu anak buahnya dalam menjalankan misi.
Orang ini memang belum dimunculkan di season 1 karena dia baru akan debut nanti ketika cerita di kapal pesiar dengan mendampingi Yor dalam menjalankan misinya. Penampilannya sendiri sudah terlihat tua, tapi dia masih sangat hebat dalam bertarung. Sejauh ini baru 2 anggota Garden yang diketahui bekerja di balai kota Berlin, yaitu Matthew dan Yor. Yor adalah salah satu agen terbaik milik Garden yang sepertinya ditempatkan di balai kota tersebut. Garden sendiri diketahui memiliki 4 agen terbaik di dalamnya, seperti yang diperlihatkan pada siluet chapter 43. Namun baru Yor saja yang diketahui dari keempat assassin itu. Para assassin itu pastinya sangat kuat karena dikatakan jika satu agennya saja mampu membantai satu pasukan militer sekaligus. Yap, kita bisa melihat sendirilah bagaimana Yor dalam mengerjakan tugasnya, bertarung dengan brutal dan sangat profesional, serta tak menyisakan para korbannya. Kemungkinan 3 assassin terbaik milik Garden ini juga akan diungkap nantinya. Dilihat dari siluet sepertinya terdiri dari 2 pria dan 2 wanita, serta apakah mereka juga memiliki julukan seperti Yor, yaitu Town Princess. Menurut saya sepertinya iya, dan itu akan mengambil nama-nama yang berhubungan dengan tumbuhan juga. Oke, sepertinya itu saja untuk pembahasan kali ini mengenai Garden, organisasi pembunuh bayaran tempat Yor bekerja. Garden sendiri baru akan dinotis pada anime, yaitu di season 2-nya nanti. Informasi mengenai Garden juga masih sedikit, jadi nanti jika sudah diungkap akan saya bahas lagi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Subscribe jika suka pembahasan dari saya, like jika suka videonya, share juga ke komunitas kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.